Soal nomor 1. Manakah rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah A. Menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. E. Mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Nah, kita cek jawabannya. Opsi yang paling tepat adalah opsi C, mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Nah, ketentuan perumusan indikator. Yang pertama, indikator dirumuskan dari KD. Poin 2, menggunakan kata kerja operasional, KKO yang dapat diukur. 3, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. 4, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. 5. Hanya mengandung 1 tindakan. 6. Minimal terdiri dari 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. 7. Mempraktikkan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan daerah. Nah, dari sini sebenarnya sudah jelas. Nah, pokok di sini adalah SK-nya mempraktekkan. Jadi kalau kita cek, opsi A ada menjelaskan, B menjelaskan, D mengevaluasi, itu yang tidak cocok. Jadi kalau kita lihat di pilihannya, yang paling cocok adalah poin C dan poin D. Tapi yang jawaban mana paling benar? Nah, di sini ada kata kuncinya bahwa hanya mengandung 1 tindakan. Nah, jelas di sini untuk yang poin E ini ada lempar tangkap. Itu kan kurang terfokus. Jadi dalam pembelajaran itu yang diinginkan pada hasil baik tujuan atau perumusan indikator itu biar terfokus materinya apa. Tuh, yang paling cocok di sini adalah opsi C, mempraktikkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Jadi tidak mengandung 2 buah tindakan atau lebih. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Manakah tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah A. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktikkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Setelah mempelajari materi ini, Anda dapat mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. E. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Nah, kita lihat jawabannya. Tujuan yang paling tepat adalah opsi C. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Nah, kita lihat. Terdapat 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran. Nah, dalam perumusan tujuan pembelajaran yang baik itu harus mengandung 4 unsur atau 4 pokok. Di antaranya yang pertama adalah audiens. Nah, secara bahasa audiens berarti pendengar. Dalam konteks pembelajaran yang dimaksud audiens adalah siswa. Audiens merupakan subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Maka, dalam tujuan pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. 2. Behavior. Behavior adalah tingkah laku atau aktivitas suatu proses. Dalam konteks pembelajaran, behavior nampak pada aktivitas siswa dalam pembelajaran.
Oleh sebab itu, pembelajaran tanpa adanya tingkah laku atau aktivitas dari siswa tidak mungkin dilakukan. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, gambaran behavior aktivitas siswa ditulis menggunakan kata kerja operasional seperti menyimak, menyebutkan, membedakan, menjelaskan, dan masih banyak lagi. Penggunaan kata kerja operasional dalam suatu tujuan pembelajaran tidak boleh lebih dari satu. Artinya, dalam sebuah aktivitas pembelajaran, siswa tidak boleh melakukan lebih dari satu perbuatan. Maka, siswa harus fokus pada satu perbuatan agar pembelajaran lebih optimal. 3. Condition. Condition atau kondisi diartikan sebagai suatu keadaan. Dalam konteks pembelajaran, kondisi adalah keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pembelajaran, serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, condition ditulis dalam bentuk kata kerja. Kata kerja yang dimaksud adalah aktivitas yang harus dilakukan siswa agar tercapai suatu perubahan perilaku yang diharapkan. Poin 4. Degree. Dalam konteks ini, degree berarti suatu perbandingan. Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Degree juga merupakan tingkat penampilan yang dapat dilakukan oleh siswa setelah melalui suatu rangkaian proses pembelajaran. Tingkat degree bergantung pada bobot materi yang akan disajikan, serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu materi atau menunjukkan suatu tingkah laku. Nah, dari ini kita kembali lagi kita cek kenapa poin C yang benar. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran, nah di sini ada kata peserta didik. Nah, peserta didik ini masuk audience. Nah, sudah termasuk dia. Nah, sekarang di sini ada mempraktekkan. Nah, ini mempraktekkan ini adalah kondisinya. Jadi kondisi ada suatu keadaan apa yang dilakukan oleh siswa. Nah, yang dimaksud dengan behavior, nah di sini adalah dalam konteks pembelajaran di sini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, itu termasuk behaviornya. Terus degree-nya yang mana? Degree ini di sini ada ini mempraktekkan syuting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Dengan benarnya inilah yang namanya degree-nya. Jadi 4 sudah terpenuhi. Tapi kenapa poin yang lain itu salah? Nah, di sini sudah dijelaskan. Tidak boleh lebih dari 1. Pada tujuan pembelajaran tidak boleh lebih dari 1. Jadi biar terfokus seperti itu. Jadi poin C lah yang paling cocok, yaitu mempraktekkan syuting dengan 4 variasi. Jadi tidak lebih dari 1 kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Nah, seperti itu jawaban yang paling benar adalah opsi C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru PJOK sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan materi, proses, sumber belajar, dan juga media pembelajaran. Apabila ada guru yang akan mengajar senam di sekolah yang terletak di daerah pinggiran, tidak ada internet, belum memiliki proyektor, media apa yang tepat digunakan oleh guru tersebut adalah A. Video, B. Gambar, C. Guru atau siswa, D. Boneka, peraga, E. Modul. Nah, sudah sangat jelas sekali di sini karena guru PJOK itu akan mengajar senam di sekolahnya. Tidak ada internet, tidak ada proyektor, jadi yang paling tepat medianya digunakan adalah guru atau siswa. Nah, jadi opsi C lah yang paling benar. Nah, jawaban C, guru atau siswa sebagai media pembelajaran efektif dan efisien. Nah, untuk gambar dan boneka, peraga perlu bahan atau biaya. Jadi dalam konteks ini tidak sesuai. Nah, ini karena materinya adalah mengajar senam. Biasanya kan sebelumnya siswa diajarkan dulu atau guru sendiri yang akan menjadi model. Nah, kita lanjut soal nomor 4. Merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran yang diturunkan dari komponen pada silabus yang berupa A. Standar kompetensi, B. Materi pokok atau pembelajaran, C. Langkah-langkah pembelajaran, D. Alokasi waktu, E. Sumber belajar.
Nah, jelas sekali di sini jawabannya adalah opsi C pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sana ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Jadi teman-teman kayaknya sudah tidak asing lagi dalam apa yang tertuang di dalam langkah-langkah pembelajaran. Nah, kita lanjut. Soal nomor 5. Seorang guru melakukan kegiatan pendahuluan sebagai berikut. Yang pertama, membariskan siswa berbentuk 2 atau 3 bersayap antara laki-laki dan perempuan terpisah secara rapi, dilanjutkan berhitung. 2. Berdoa secara bersama-sama antara guru dan siswa. 3. Mengabsen kehadiran siswa. 4. Memberikan persepsi materi dan penyampaian materi yang akan diajarkan secara singkat dengan dihubungkan kemanfaatannya dan dorongan pemberian motivasi. 5. Mengadakan pemanasan. Diawali dengan lari keliling lapangan permainan sebanyak 4 keliling. 6. Dilanjutkan dengan kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi dribble dan passing dalam permainan bola basket. Aktivitas yang kurang tepat dalam kegiatan pendahuluan adalah A. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa. B. Memastikan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran. C. Melakukan persepsi dan memotivasi siswa. D. Menyampaikan manfaat pembelajaran. E. Kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi. Nah, ini sebenarnya sudah jelas sekali. Jadi dalam aktivitas dalam pendahuluan yang paling yang harus ada pasti ada membuka, memastikan kesiapan, memberikan persepsi dan pemberian manfaat. Yang salah itu adalah opsi E. Kegiatan latihan fisik ini tidak sesuai kita berikan pada saat kegiatan pendahuluan. Nah, jelas pendahuluan Kegiatan pendahuluan yang dapat dilakukan oleh guru antara lain sebagai berikut seperti yang saya sampaikan tadi. Ada membuka pembelajaran, memastikan kesiapan, melakukan persepsi, penyampaian tujuan pembelajaran, menjelaskan skenario pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya melakukan pemanasan terkait dengan materi. Jadi bukan pemberian latihan fisik. Nah, selanjutnya soal nomor 6.